Good morning everyone. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulaikan. Kita menyambut semua kehadiran jemaat, bahkan para tamu undangan sekalian yang ada dalam rangka baptisan kudus dari anak kekasih keluarga Pangkere Gotore. Tata cara ibadah yang akan kita gunakan adalah tata cara ibadah bentuk yang kedua dan baptisan anak. Tema bulanan kita yaitu Yesus Kristus memanggil umatnya untuk melayaninya. Dan tema mingguan di minggu yang akan berjalan ini adalah hitung dan catatlah segenap umat. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi yang indah ini, kita ingatkan untuk jemaat sekalian mematikan atau menonaktifkan cellphone Anda, apa terlebih dalam berjalannya ibadah, especially during the sacrament of the baptism, agar supaya tidak mengganggu akan jalannya ibadah kudus kita pada pagi yang indah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi PKJ nomor 2, Mulia, mulialah namanya. Bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Allah, kami boleh datang secara sadar dan sengaja di hari Minggu yang kudus ini. Kami datang di tempat ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami mau menyatu dengan Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus, Tuhan yang adalah pusat penyembahan kami, Tuhan yang dengan iman kami percaya ada bersama-sama dengan kami saat ini. Ketika kami masuk menikmati kekudusan-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu ini, kami sadar siapa kami di dalam kehidupan kami, hari-hari yang kami lewati, kami banyak kali berkompromi dengan dosa. Kami tidak mengikuti aturan, ketetapan, dan kehendak Tuhan. Bahkan pun Tuhan, kami tidak mau menjadi tentara Allah. Kami tidak mau berperang melawan keinginan daging yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak berperang melawan dosa. Tetapi lebih dari itu semua, kami berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup memulihkan dosa kami karena dosa kami terlalu berat. Dan ada keinginan kami yang sedang dalam perjalanan kehidupan ini telah menikmati begitu banyak pertolongan Tuhan. Kami ingin kembali ke dosa. Kami ingin kembali untuk hidup dalam dosa. Karena kelihatannya hidup dalam dosa lebih menguntungkan, lebih nyaman daripada hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan, dari semua pertimbangan ini kami banyak kali memilih pilihan yang tidak tepat. Bahkan pun secara sadar dan sengaja kami memilih untuk menyakiti Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang memohon pengampunan. Dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami bermohon, ampunilah kami. Kami bawa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tersalib, ganti kami untuk penebusan kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Dosa dan pelanggaran membuat kita sangat terhina. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus dengarkanlah janji anugerah Allah yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. All the kids and youth, please came forward. Come here, Emma. Come here. Come here. Inilah kekayaan kita, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kekayaan kami sebagai keluarga. Inilah kekayaan kami sebagai gereja. Engkau telah mempercayakan anak-anak ini di dalam kehidupan kami, keluarga dan gereja. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Tetapi Tuhan, sebagai manusia kami punya kekurangan dan kelemahan. Kami berharap mereka boleh hidup dengan baik dan benar. Mereka boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan, menjadi kesaksian, kebanggaan keluarga, gereja, dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, kami tahu hanya oleh pengenalan akan Tuhan, hanya oleh hidup takut akan Tuhan, yang akan membawa mereka hidup dalam keberhasilan. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami bawa anak-anak ini kepadamu. Kami berdoa biar Tuhan menolong dan memperlengkapi mereka. Mereka akan belajar di kelas mereka masing-masing, baik sekolah minggu maupun di youth class. Tuhan menolong anak-anak ini, Tuhan menolong guru-guru yang ada, memperlengkapi semuanya, supaya semuanya ini boleh jadi hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu untuk Kau pimpin, Kau sertai, Kau berkati. Demi Kristus Tuhan, Tuhan yang sangat mengasihi anak-anak. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita telah menerima pengampunan dosa, bahkan kita boleh menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan gereja dan keluarga kita. Kita melihat anak-anak biar jodoh bataria di gereja, menangis di gereja. Karena itu adalah berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh karena itu marilah kita berdiri. Kita masuk pada puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan.
Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened a life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Saudara-saudara, dipersilakan duduk. Kita akan masuk pada pelayanan sakramen baptisan. Semua orang tua dan saksi baptisan boleh berdiri di depan sini. Para saksi baptisan Keiko Kere, Daniel Takalamengan, Tamara Lumangkun, Pendeta Joshua Umbo, Penatua Jordan Watung, Toar Karamoy, Valentin Kaunang, Alan Rantung, Erik Wangkanusa, Olivia Wangkai, Yunita Rako, Sarah Robot, Andre Mawikere, Lisa dan Steve Kaan. Jadi saudara-saudara, dalam pelayanan sakramen baptisan ini, tadi semua orang tua baptisan sudah menerima pengajaran tentang baptisan. Dan mereka tahu bahwa ini adalah tanggung jawab atau komitmen untuk mendidik dan membesarkan adik Madelina dalam pengenalan dan ketaatan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Hari ini keluarga Pangkerego Tore, Bapak Romi dan Ibu Kristi, mereka mau membawa anak mereka untuk menerima pelayanan baptisan
juga didampingi oleh semua orang tua baptisan. Kami mohon ya Tuhan, biar Tuhan memperlengkapi keluarga ini dan semua orang tua baptisan sebelum mereka mengucapkan janji orang tua baptisan dan orang tua di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sebagai saksi bahwa ini bukan untuk gaya-gayaan atau apa, tetapi ini adalah satu tanggung jawab iman di mana semua mereka yang mau berjanji dalam janji baptisan ini akan mengambil bagian dalam pertumbuhan iman dari adik Madelina ini. Tuhan menolong, Tuhan memperlengkapi, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami semua. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita masuk pada janji baptisan orang tua dan orang tua baptisan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan sebagai meterai dari satu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu, maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik Madelina sedemikian rupa sehingga ia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan janji saudara-saudara dalam janji baptisan ini, dan Tuhan akan menolong dengan Roh Kudus, Tuhan akan menolong dengan firman-Nya supaya saudara-saudara dimampukan untuk menjalankan responsibility ini. Kita akan memulai pembaptisan.
Hi. Are you ready? Are you ready? Boleh Pak mulai? Madelina Indah Pangkerego. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Mau nyanyi, Bang? Mau nyanyi kamu? Kami akan menyerahkan surat baptisan kepada keluarga, juga ada bingkisan dari atas nama seluruh jemaat Gemi Musafir Columbus Ohio kepada keluarga.
Silakan kembali ke tempat duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia. Sebagai manusia, kami banyak kali lalai melakukan kehendak Tuhan karena ketidaktahuan kami. Bahkan pun kadang kami lupa tentang firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan belajar tentang firman-Mu dalam kitab Bilangan. Kami mohon Tuhan biar Engkau terangi hamba-Mu, terangi kami semua, supaya masing-masing kami boleh belajar dan boleh mengerti apa kehendak Tuhan dan apa yang harus kami kerjakan dalam peperangan kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Ada 54 ayat di sini. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara akan membaca yang genap. Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 54. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben: Elisur bin Shedur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Syurisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Ishar, Natael bin Suar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan dari Haliel bin Pedasur. Dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Aiser bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okram. Dari suku Gad, Elsha bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang.
Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 25 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Ishakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum orang yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Dan yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Berjumlah 630.505 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa,
Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya, menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi harus berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Masih ada nyanyian sambutan? Sudah? Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara, meskipun cuaca dingin di luar, tetapi kita boleh bersekutu bersama-sama di pagi hari ini. Kita juga boleh menyaksikan yang terkasih adik Madelina boleh menerima pelayanan baptisan kudus. Kelihatannya Madelina lebih siap dari Mama Ani dan Papa Ani semua. Karena sebelum pertanyaan dimulai, dia sudah menjawab. Amin. Puji Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika membaca teks dalam kitab Bilangan ini, dulu pendeta waktu sekolah di SMA, jurusan IPS, karena tidak dapat terima di IPA dan biologi, karena banyak berhitung-hitung di situ. Kalau di IPS kan cuma bicara-bicara sosial. Kemudian salah satu alasan ada kuliah di Fakultas Teologi karena mau menghindar dari hitung-menghitung. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara, hari ini ketemu juga dengan kitab Bilangan yang semuanya angka-angka, dalam bahasa Inggris numbers. Dan kita telah membaca teks kita tadi ada 54 ayat. Nah, ada satu kata yang diulang-ulang, umur 20 dan siap berperang. Yang umur 20 ke atas boleh angkat tangan. 20 ke atas boleh angkat tangan. 20 ke atas yang siap berperang boleh angkat tangan. Kalau Supi enggak masuk. Kalau gula enggak masuk. Kalau Sukento enggak masuk, kan begitu tentara di Indo toh. Jadi saudara-saudara, yang jumlah tadi di ayat berapa itu semua yang dipilih yang siap untuk berperang. Nah, jadi saudara-saudara, dalam teks ini cuma ada dua, yang siap untuk berperang dan ada suku Lewi. Dorang tidak akan berperang, mereka akan melayani. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca teks ini, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menghitung. Jadi, sedangkan Musa so hitung kum pendeta baca, asli salah baca. Apalagi waktu Musa dan Harun ada hitung dan dibantu oleh satu orang kepala suku, pasti banyak salah. Karena ini Musa so tulis semua tuh, dia jumlah sekian ribu, sekian ratus, sekian gitu, sekian orang. Tetapi waktu Musa mau hitung ini orang Israel yang 20 tahun ke atas yang siap berperang, dia bukan cuma suruh berdiri kong hitung, enggak. Karena dia mesti perhatikan, dia mesti eksaminasi. Dia mesti perhatikan baik-baik, ini masih bagus dia tuh. Ini boleh mau naik kuda atau mau tarik panah atau soalnya enggak. Jadi ada yang kelihatan 20 tahun ke atas kelihatan masih bagus, marso afker.
Ada yang 50 tahun masih forsah. Jadi saudara-saudara, ini hal-hal yang membuat Musa kesulitan untuk menghitung. Nah, kalau orang baca secara umum, ternyata kok ini teks, ini cuma bilangan itu bicara tentang perhitungan orang-orang. Dalam bahasa yang lebih keren, sensus. Katakan bersama saya sensus. Jadi mungkin ini sengaja dikeluarkan oleh gereja untuk mendata warga gereja dan memberikan pemahaman apa kegunaan data itu. Karena ini saudara-saudara, sensus ini dalam konteks ini, dalam pasal ini saudara-saudara, Musa menghitung diperintahkan oleh Tuhan atas kehendak Tuhan. Meskipun pada akhirnya masih dalam kitab bilangan, ini sensus diulang lagi, pasal 26. Jadi ada penyebab kenapa diulang lagi. Jadi masih dalam kitab bilangan 2 kali sensus. Kalau orang pembacaan ini masih mujur, 54 ayat. Kalau sensus yang kedua, 65 ayat. Jadi lebih panjang lagi saudara-saudara. Tetapi sensus ini bukan Musa mengada-ada. Karena mau bahas sensus aja Musa pikir, banyak sekali kerja ini. Tetapi karena ini perintah Allah, Musa menjalankan, melakukan perhitungan orang-orang ini. Nah saudara-saudara, biasanya saudara-saudara, yang pernah di Indonesia kena sensus, pernah ada yang boleh angkat tangan? Biasanya kalau kena sensus itu saudara-saudara, berarti ada hal-hal yang akan diperhitungkan, hal-hal strategis yang akan dilakukan. Apalagi ini sensus ini dikhususkan, semua dihitung, tetapi dikhususkan untuk orang-orang yang sanggup berperang. Katakan bersama saya, sanggup berperang. Jadi kalau sanggup berperang ini saudara-saudara, ini sensus militer. Sensus mau berperang. Ya. Jadi akan ada peperangan di sini. Oke? Katakan bersama saya, akan ada peperangan. Jadi itu ayat 1 sampai ayat yang ke-46, ayat 47 dan selanjutnya itu. Sensus yang lain itu cuma khusus orang Lewi yang siap untuk melayani. Jadi saudara-saudara, ini rencana Allah bagi orang Israel. Orang perhatikan dulu dia punya the whole picture di sini. Karena kalau orang cuma mau baca ini kitab bilangan, biar mau ulang-ulang, apalagi cuma ada baca ini perikop, ini anak mau mengerti. Minimal orang mesti baca keseluruhan kitab bilangan, baru orang mengerti. Kalau belum terlalu mengerti, orang baca dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi saudara-saudara, ini kisah. Pertama, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sesuai dengan rencana Allah. Sampai somehow ada kelaparan bangsa Israel menyingkir ke Mesir. Kebetulan sekali Yusuf waktu itu di Mesir, dia seorang Perdana Menteri, orang yang memang prosesnya Yusuf itu luar biasa juga saudara-saudara. Tetapi ini bagian dari rencana Tuhan. Kemudian saudara-saudara, orang Israel pindah semuanya ke Mesir. Mereka mulai bertumbuh di situ. Dan menguasai beberapa daerah di Mesir. Oleh bantuan Yusuf yang dipakai oleh Tuhan. Oke? Sampai di situ dulu. Kemudian setelah ini Israel semakin banyak. Orang itu cuma imigran di tanah Mesir. Semakin banyak. 3 huruf mulai jasuepeng. Mulai dipersulit. Orang-orang Mesir mulai mempersulit orang Israel di situ karena mereka bertumbuh dengan sangat pesat. Orang Israel subur-subur. Jadi keluarga mesti subur-subur. Orang Israel itu subur, makanya mereka banyak keturunan dan mereka mampu melakukan banyak hal. Mereka sukses di sana. Nah, karena suksesnya orang Israel di sana, di Mesir, ya saudara, ada kecemburuan. Nah, dengan kecemburuan ini ketika ganti raja dan jasa-jasanya Yusuf dilupakan sudah. Mulailah orang-orang Mesir memperkerjakan orang Israel dan melihat mereka seperti budak. Nah, budak itu saudara-saudara, kalau tahun-tahun 80-an ada film di RCTI, Baron Araruna. Masih ingat perbudakan? Itu jadi budak susah sekali. Orang kok susah mau cerita perbudakan karena orang Minahasa kebanyakan orang merdeka.
Nggak mengalami penjajahan yang betul-betul. Cuma dia dengar cerita-cerita Jepang, loh susah sekali kalau Jepang semua lewat mesti Maroko begini. Loh. Tetapi saudara-saudara, bicara tentang perbudakan itu susah sekali, menderita sekali. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan. Tidak ada yang membela meskipun benar. Jadi susah sekali. Nah, karena dalam kesulitan orang Israel ingat bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka ingat bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, susah sekali kita ada merantau di sini. Kerja 8 jam, tambah overtime, coba double shift, nggak tetap tabung. Jadi susah sekali ini orang-orang Israel di tanah Mesir. Mereka berseru kepada Tuhan. Dengan pengeluhan itu Tuhan mendengarkan seruan. Katakan bersama saya, Tuhan mendengarkan seruan. Jadi intinya di sini orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan. Dan Tuhan mengingat bahwa Tuhan pernah berjanji kepada nenek moyangnya bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Karena Tuhan mengingat itu, Tuhan mulai persiapkan Israel untuk kembali ke tanah perjanjian. Oke? Ketika Tuhan mulai mempersiapkan mereka, pertama Tuhan kasih Musa. Musa dengan segala cerita, dia susah waktu lahir, dibuang, dibesarkan di keluarga Firaun dan dengan segala macam cerita. Akhirnya Musa dipilih oleh Allah menjadi pemimpin orang Israel. Tapi Musa ini dia hati sangat lemah lembut. Bahkan susah bercerita. Maka Tuhan perlengkapi juga dia dengan Harun. Artinya saudara-saudara, ini proses yang Tuhan buat ya. Setelah ini Tuhan persiapkan Musa. Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Israel yang boleh beribadah. Orang biar dingin-dingin, dia datang beribadah. Iya dah. Mat Israel waktu itu biar mau suka ibadah, Firaun bilang boleh. Orang cuma 2 minggu lalu waktu mau baptisan itu tidak jadi karena state emergency, bukan Firaun. Ya, cuma diberitahukan bahwa tidak safe mau drive waktu itu. Ya, ini bukan Firaun. Jadi Israel mau beribadah pun waktu itu tidak diizinkan. Makanya Musa menghadap Firaun. Musa menghadap Firaun, Musa bilang, Firaun, kasih izin kok terang, cuma mau beribadah kok kembali. Nah, Firaun tidak kasih. Karena apa? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun bukan karena Tuhan tidak punya rencana. Tetapi Tuhan sedang mendidik bangsa Israel supaya mengerti bahwa Tuhan lebih jago dari Firaun. Tuhan lebih hebat dari Firaun. Sampai sini paham dah? Jadi mulailah 10 tulah. Air jadi darah dan seterusnya. Dan lalat pikat, pelalang, kata. Kalau di Langwan itu susah. Katanya di Langwan itu binatang langka itu. Terus sampai pada hujan es dan api dan seterusnya. Dan terakhir. Dalam proses itu Firaun semua kasih, ketika dipulihkan, Firaun berbalik lagi di hati, keras lagi di hati. Terima masih bebas di Israel. Karena orang semua rugi. Orang sudah ada yang pekerja budak di sini. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, tulah yang ke-10 datang. Sebelum tulah ini datang, Tuhan kirim malaikat bilang ke orang Israel, kamu pe pintu rumah cat dengan darah anak domba. Karena ketika malaikat maut melihat itu, panjang sekali ini kan 54 ayat mesti cocok. Mesti cat dengan darah anak domba. Supaya malaikat maut mau lewat dari tempat itu. Dan tulah ke-10 dijalankan. Semua yang ada darah anak domba dibebaskan. Tidak ada kematian yang sulung di situ. Tetapi semua orang Mesir mati. Situ Firaun mulai berpikir. Memang ini Tuhannya orang Israel ini ternyata lebih kuat dari Allahnya orang Mesir. Jadi saudara yang mau ditunjukkan di sini bukan Israelnya. Tetapi Tuhan sedang membentuk Israel supaya mereka paham betul-betul bahwa mereka, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang lebih kuat dari semua Allah yang ada di bangsa Mesir. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih kuat dari segala Tuhan yang ada di dunia ini. Ada amin di sini? Nah, ada amin berarti siap membawa perang. Karena orang membawa perang ini teks ini. Karena jangan semua pilih bawa perang, aduh Tuhan, nah datang tuh supi ini, enggak mau tadi. Terus balik di teks. Nah saudara-saudara,
Setelah anak ke-10 ini, Israel, Firaun bilang, iyo mau pergi jo. Setelah tulah ke-10, Israel pergi. Kemudian Israel, dorang ambil semua itu barang-barang berharga di Mesir, dorang bawa semua. No? Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, dan Firaun bilang, kita mau kejar ulang dorang. Nggak boleh, dorang nggak boleh mau pergi. Ini bukan Firaun pemau, Tuhan pe kehendak. Ya? Makanya waktu Israel berjalan sampai di Tanjung, kalau orang Manado bilang itu Tanjung. Jadi Tanjung itu tahu Tanjung toh? Aduh. Pokoknya itu mau ke kanan enggak bisa, ke kiri enggak bisa, mau ke muka enggak bisa. Itu Tanjung, so di ujung laut dang. Bibir laut. Sengaja Tuhan bawa di situ. Sengaja Tuhan kasih lihat Pak Israel bahwa dorang so enggak ada jalan keluar. Enggak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri. Toh? Tetapi waktu Musa berseru, itu laut terbelah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan bukan mau kasih tunjuk Pak Firaun, Tuhan mau kasih belajar Pak orang Israel bahwa Tuhan sanggup meskipun tidak ada jalan keluar. Ada amin di sini. Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Israel sanggup membuka lautan, membelah lautan meskipun tidak ada jalan keluar. Terus setelah berjalan bangsa Israel melihat laut terbelah. Bangsa menikmati dorang dia bilang mana dan burung puyuh. Tuh. Tetapi Israel mengeluh lagi. Tuhan kurang roti-roti terus ini tidak ada daging. Tuhan kasih burung puyuh. Tuh. Tuhan kurang kuah-kuah terus ini. Kurang mimi terus ini. Tuh. Tuhan kasih. Kemudian saudara-saudara. Dingin. Malam dingin sekali. Tuhan kasih tiang api. Panas. Siang berjalan panas sekali di padang gurun ini. Tuhan siapkan tiang awan. Ini masih di tahun awal ya. Tuhan siapkan. Nah dalam perjalanan itu saudara-saudara. Israel berhenti sebentar di gunung dekat gunung Sinai. Semua masuk di teks ini. Ketika Israel berhenti di gunung Sinai saudara-saudara. Tuhan berfirman kepada Musa ayat 1. Boleh tampilkan? Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah. Jadi Tuhan berfirman pada Musa baru keluar dari tanah Mesir. Terus ada tanggal di sini. Pada tanggal 1 bulan kedua dalam tahun yang kedua. Jadi itu saudara-saudara kalau Februari tahun lalu baru lepas. Baru keluar dari tanah Mesir. Baru 1 tahun perjalanan. Ini tanggal ini penting saudara-saudara. Tanggal ini penting. Ya. Jadi ini Israel baru keluar dari tanah Mesir. Artinya Allah sedang mendidik bangsa ini. Dan Allah mulai suruh Pak Musa. Musa sensus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara baca tuh ayat yang terakhir tadi dia bilang, oh semua ini 20 tahun. Katakan bersama saya 20 tahun. Yang siap berperang. Ini orang-orang pilihan saudara-saudara. Jadi ini tahun pertama ya. Tahun pertama. Berarti kalau ini bulan Februari tanggal 1. Yang di teks ini. Berarti semua yang itu adalah lahir di Mesir. Tidak ada yang lahir di padang gurun waktu dia usia 20 tahun. Perhatikan sekali ini penting sekali. Ya. Karena ada sensus kedua. Sensus kedua, sudah pendeta semua buka di ujung jurang. Karena sensus kedua saudara-saudara, di situ kau dapat bilang, semua yang dah lahir di tanah Mesir, tidak mau masuk di tanah Kanaan. Itu sensus kedua. Ya, jadi ini sensus pertama. Jadi sensus pertama ini saudara-saudara, Allah punya planning, Allah punya rencana bahwa semua bangsa Israel tidak akan sampai 40 tahun. Allah tidak rencana 40 tahun. Dalam waktu yang singkat ini tentara sudah mulai dipersiapkan. Karena dia mau persiapkan untuk mau berperang. Tidak akan sampai 40 tahun. Dalam 1-2 tahun sudah mulai semua masuk di tanah Kanaan. Jadi ini yang dipilih. Semuanya lahir di Mesir. Tetapi saudara-saudara, pasukan pilihan ini gagal. Sesudah mereka keluar dari tanah Mesir melewati segala sesuatu, ayat 2 bilang, Tuhan perintahkan, hitunglah jumlah segenap kaum Israel dalam setiap suku dan catatlah semua laki-laki Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Jadi saudara yang dipilih ini adalah orang-orang yang sanggup berperang, yang Allah mau pakai untuk berperang, untuk menduduki tanah Kanaan.
Paham sampai sini toh? Orang lompat di pasal 14. Toh? Di pasal 14. Toh? Pasal 14 saudara-saudara, ini dipersiapkan. Tetapi orang Israel ini saudara-saudara selalu menggerutu. Apapun dia persoalan menggerutu. Toh? Bahkan pun saudara-saudara, masih ingat cerita tentang 12 orang pengintai? Masih ingat? Waktu dikirim ini 12 orang pengintai saudara-saudara, ini pasukan yang umur 20 tahun ke atas, dipersiapkan untuk merebut tanah itu. Tetapi waktu dikirim ini 12 pengintai, yang ada Yosua dan Kaleb dan 10 orang di situ saudara, mereka takut. Mereka, orang bilang, ciut. Mereka seolah-olah pikir bahwa orang-orang yang ada di Kanaan ini terlalu kuat, terlalu besar. Oke? Dan ini bukan persoalan orang Israel. Ini persoalan antar Israel dengan Tuhan. Saudara-saudara, Allah memilih dan mempersiapkan orang yang 20 tahun yang siap berperang ini saudara-saudara untuk melaksanakan peperangan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Ada amin di sini. Jadi saudara-saudara dipersiapkan untuk berperang dan akan dipimpin oleh Allah. Ada amin. Dan ketika dipimpin oleh Allah itu pasti menang. Pasti sekali menang. Karena yang akan berperang di sini adalah tentara Allah. Tuh, mana ada Allah mau suka kalah. Apalagi Allah yang perkasa. Allah suka saya tunjung kepada orang Israel bahwa laut aja dia belah. Tuh, apalagi cuma tuh tanah Kanaan ini. Biar dia orang-orang raksasa. Tetapi orang Israel waktu itu dorang kalah mental, dorang langsung bilang, Tuhan, dorang tidak mampu. Sudah kayak kasih dalam Tuhan. Tipe persoalan di sini. Orang Israel dorang so pandang enteng itu Tuhan. Dorang so lupa bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Tuhan pilih ini 20 orang untuk berperang. Tuhan pilih, katakan bersama saya, Tuhan pilih. Nggak mungkin Tuhan mau kesebiar. Tetapi orang-orang pilihan ini harus berperang. Katakan bersama saya, berperang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan tahu sanggup untuk berperang. Ada amin. Dan kalau berperang bersama dengan Tuhan pasti menang. Meskipun orang enak yang tinggal di Kanaan itu raksasa besar. Kekuatannya tersistem. Pasti menang. Jadi kalau Tuhan pilih saudara-saudara untuk masuk di medan perang, pendeta yang tahu saudara-saudara peperangan apa, peperangan di keluarga, peperangan di ekonomi, di surat, di mana. Kalau Tuhan so pilih, ingat baik-baik saudara-saudara, Israel Tuhan sudah bawa dari Mesir ke Kanaan, ya. Saudara-saudara Tuhan sudah bawa dari Indonesia datang di sini. Dorang bilang kalau di Languan, kalau gampang jadi apa visa, kau bisa tinggal sini, oma-oma, opa-opa. Mari coba orang lihat sama kiri kanan. Di sini, di Gemim Musafir Columbus, Ohio, dengan oma opa, Tuhan bawa di sini. Karena saudara-saudara orang-orang pilihan. Hah? Ada amin di sini. Tapi bahayanya ini orang-orang pilihan, waktu dia lihat tuh yang 10 pengintai bilang, udah besar sekali tuh orang-orang di Kanaan. Waktu dia lihat, ternyata ada masalah yang lebih besar. Dorang langsung bilang, aduh lebih baik kita mati di Mesir. Lebih baik kita mati di padang gurun. Ini saudara-saudara, ungkapan yang kelihatan rohani tetapi sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Ungkapan ketakutan bahwa mereka takut karena mereka pikir Tuhan pun tidak sanggup mengalahkan orang-orang enak di tanah Kanaan. Ini proses, makanya Tuhan pilih orang 20 tahun yang siap berperang. Sudah siap berperang. Itu medan pertempuran berat, besar. Tetapi kalau berperang bersama dengan Tuhan jangan takut. Pasti ada kemenangan. Meskipun musuh kelihatan besar, musuh kelihatan lebih kuat, kota berbenteng sangat kuat, Tuhan lebih kuat. Itu DP berita di sini saudara. Jadi saudara-saudara, terus lihat DP teks, ini generasi ini. Jadi hitunglah segenap umat Israel, ayat berapa ini? Yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup berperang, itu ayat 3. Kemudian langsung lompat ke ayat 17. Ayat 17 tolong tampilkan. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya, dan pada tanggal bulan yang kedua segenapnya berkumpul. Ayat 19,
Maka seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gunung Sinai. Ya. Jadi saudara, ini setelah Tuhan perintahkan Musa sensus, Musa selesaikan ini tugas data ini, ya. Nah, demikianlah Musa mencatat semuanya tepat seperti perintah Tuhan. Jadi kalau ayat 46, tolong lompat di ayat 46. Ya. Jadi ayat 20 sampai seterusnya itu yang siap berperang. Ayat 46 berjumlah 603.000 muska sekolah di IPA kan tuh mana dapat terima. Berjumlah 603.550 orang yang di atas 20 tahun yang siap berperang. Ini semua yang dipilih oleh Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, pendeta mention tadi bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan ini 20 tahun, pada akhirnya ada sensus kedua di pasal 26. Karena orang-orang ini waktu dengar berita dari 10 pengintai Yosua dan Kaleb, termasuk orang pilihan, dia ciut. Akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Boleh paham ini di pesan sini toh? Artinya saudara-saudara sekalian adalah umat pilihan Tuhan. Ada amin. Saudara-saudara dipilih oleh Tuhan. Ada amin. Saudara-saudara dipilih karena Tuhan percaya saudara-saudara sanggup untuk berperang. Saudara-saudara sudah terikut, tersistem, tersensus, terdata dengan baik untuk menghadapi satu kekuatan yang lebih kuat. Tetapi ada Tuhan yang menyertai. Ada amin di sini. Tetapi orang Israel, ingat baik-baik. Orang Israel ada mengeluh. Aduh, susah juga ikut Tuhan, lebih baik kita di Mesir. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai itu ungkapan, itu perkataan keluar dari trompet mulut. Menyesal kita ikut Tuhan, lebih baik kita mati di Mesir. Menyesal kita ikut Tuhan, lebih baik kita mati dalam dosa daripada kita mau bawa perang kau mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan pilih untuk berperang bukan berarti Tuhan mau bikin mati. Tuhan mau bawa pada kemenangan. Ada amin di sini. Tetapi kita harus berperang. Melawan satu kekuatan yang lebih kuat, lebih besar dari kita. Kenapa? Supaya ketika kita berperang, kita tidak mengandalkan kemanusiaan kita, kekuatan kita. Tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan yang sudah terbukti dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Kanaan. Semua karena kekuatan Tuhan yang sudah terbukti dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita kalahkan. Tetapi kita mampu melewati itu semua karena ada pertolongan Tuhan. Itu tuh saudara-saudara yang dipilih oleh Tuhan, yang sanggup berperang. Terus, ayat berapa tadi? 46 ya. Puji Tuhan, kurang dekat. Semua sanggup berperang. Jadi saudara balik sedikit teks ya. Ini orang-orang yang dipilih. Dipilih. Ini Musa bukan cuma asal sensus. Pendeta ada mention tadi. Itu supi nak kita pilih. Artinya Musa ini ada eksaminasi. Ada teliti. Ini sanggup berperang atau tidak. Jadi pilihan ini tepat. Betul atau tidak? Jadi orang-orang itu dipilih dengan tepat. Kemudian didata dari suku A, suku B, suku C. Karena masing-masing suku ada berkatnya masing-masing. Dan ada keahliannya masing-masing. Jadi didata. Dipersiapkan dengan baik. Ada amin? Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang pilihan, orang yang terpilih. Dipersiapkan, didata dengan baik. Kalau tidak mau taat, pasti gagal. Pasti sekali. Karena ini terbukti, Israel umat pilihan Tuhan. Tapi kenapa mereka gagal? Karena mereka bilang, aduh, susah juga ikut Tuhan. Beban tantangan, musuh terlalu besar. Lebih baik kita kalah di Indonesia. Terus. Jadi saudara-saudara waktu itu bangsa Israel mereka bersungut-sungut. Nah tahu juga bangsa Israel. Hampir sama di orang Manado kelakuan. Dorang suka mau balik ke Mesir. Itu tuh di Kadesi. Jadi waktu mereka mendengar apa yang diberitahu. Karena tuh 10 pengintai kok ini saudara-saudara. Cuma 2 yang bicara betul. Yang 10 dorang bicara berdasarkan analisanya dorang.
Tapi Yosua dan Kaleb dorang bilang, kalau Tuhan beserta dengan torang mampu mau kalahkan dorang. Tetapi yang 10 ini logis. Katakan bersama saya logis. Masuk akal. Torang sini bilang make sense. No? Make sense. Dorang kuat sekali dorang. Orang enak itu raksasa. Dorang itu memang besar sekali. Dorang dia lihat orang rupa bifi. Baca tuh Kejadian Bilangan 14. Gagah sekali dia bercerita ini. Dorang dia lihat orang rupa bifi. Itu tuh logika. Itu tuh perkataan manusia. Tetapi Joshua dan Kaleb, dorang dekat sekali dengan Musa. Mereka lihat, mereka mendengarkan ini Musa cerita dan menyaksikan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Musa. Dorang tahu. Ini Musa ini yang tidak ada apa-apa. Maksud Tuhan yang dia layani. Itu Tuhan yang dia ajarkan pada orang untuk orang sembah. Dia yang membuat Musa mampu melewati ini semuanya. Jadi kalau itu Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang mengutus Musa, mau bersama-sama dengan kita untuk merebut tanah Kanaan, orang pasti menang. Itu jawaban iman. Mau pilih mana? Iman atau logika? Saudaraku yang kekasih, logika sedap, gagah jadi dengar, enak di telinga, masuk di pikiran. Iman sama sekali tidak. Tetapi iman, saudara-saudara, ini bukti ketaatan tanpa memperhitungkan itu. Kuat sekali ini iman ini. Terus, karena orang-orang ini cuma pilih, logika, mau kalah satu orang ini. Dorang so lupa perjalanan mereka waktu keluar dari Mesir, bukan mereka tetapi Tuhan. Dorang so lupa, mereka lupa bahwa yang belah itu Laut Teberau bukan Musa, tetapi Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka. Dorang so lupa. Oleh karena itu saudara-saudara, kadang orang perlu jadi duduk bapak diang sendiri toh. Kalau bapak-bapak lihat tuh ibu-ibu ada bapak diang, kasih biar dulu. Kalau ibu-ibu ada lihat tuh bapak-bapak badiang, kalau ada merenung, kasih biar dulu. Karena saudara-saudara, sometimes orang perlu momen untuk menyendiri dan merenungkan perjalanan kehidupan ini. Dalam perenungan itu kita akan bertemu dengan Tuhan. Karena kita melihat kasih Tuhan. Tuhan pernah tolong kita. Kita dulu rentenir sudu-sudu. Enggak, Tuhan tolong. Kita dulu ada bisnis di kampung sama dengan pendeta. No? Kita dulu ada bisnis di kampung. Patah terus, tintau lantaran apa. So mulai jadi orang pencuri. Artinya saudara-saudara, masing-masing kita punya perjalanan yang berbeda-beda. Tetapi meskipun dalam perjalanan dan pengalaman yang berbeda-beda, Tuhan yang sama yang menyertai kita. Kalau Tuhan pernah menolong saudara-saudara, dilepaskan dari persoalan tekanan yang menurut saudara-saudara lebih kuat dari yang saudara-saudara bisa bikin, itu Tuhan yang menyertai Musa. Jadi kalau bapak-bapak jawab yang ibu-ibu jangan ganggu sekali. Kalau ibu-ibu lagi ada bawa yang penting ya bawa gitu. Karena orang berpikir dong, bagaimana TikTok berikut kan, bagaimana dipegang ya. Padahal kata orang ada merenung tentang kebaikan Tuhan. Tapi laki itu baik sekali. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara jangan sampai ada ungkapan yang menurunkan, mendegradasi kemahakuasaan Tuhan dengan logika. Artinya orang mau bilang, lebih baik kita di Mesir daripada kita memasuk Kanaan. Kau cuma mau mati di Kanaan. Bukan cuma kita pe anak istri pun. Baca waktu pasal itu 14 di Kadesi. Gagah sekali. Daripada kita cuma mau mati itu di tangan raksasa ini. So paham sampai sini dah? Puji Tuhan. Ayat 47. Tetapi, katakan bersama saya tetapi. Bahasa Manado. Puji Tuhan. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau yang tadi kita bicara 20 tahun yang dipilih untuk berperang, ternyata ada juga yang tidak dipilih untuk berperang. Jadi kalau tidak dipilih untuk berperang jangan kecewa, ada tugas lain. Ya, menjadi seperti orang Lewi. Orang Lewi menurut saya sudah telah memahami tentang orang Lewi. Mereka punya tugas-tugas khusus dalam urusan-urusan peribadatan. Itu semua dalam petugas. Maka dikatakan di
Ayat 53, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah supaya Israel jangan kena murka. Artinya orang mau piba perang mesti juga ada jabat sembahyang. Ada amin. Ya. Itu tuh orang Lewi petugas. Ayat 54, maka Israel berbuat demikian. Kata suratnya tepat. Sampai setuju dulu. Kalian Tuhan mesti dia tepat. Ya. Kalian Tuhan mesti dia tepat. Ini boleh jadi kurang-kurang sedikit. Ini boleh jadi tambah-tambah. Karena kalau tak kurang bahaya. Tidak segenap hati. Ada amin? Mesti tepat. Kalau tak tambah, orang Langon bilang posten itu. Makan puji itu. Kurang dia jago dari Tuhan. Mesti tepat. Ada amin? Ya, oke. Maka orang Israel berbuat demikian. Tepat. Ulang itu tepat. Tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan punya rencana. Ada amin? Tuhan bawa saudara-saudara di sini. Tuhan punya rencana. Tuhan ada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan juga ada perjanjian dengan oma-oma, opa-opa di sana. Dari dulu orang berdoa kepada orang Tuhan kita pi anak diberkati. Tuhan kita pi cucu diberkati. Sama dengan orang berdoa akan orang pi anak-anak tadi. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan dah pilih 20 tahun ke atas yang siap berperang karena Tuhan punya misi. Tuhan pilih saudara-saudara karena Tuhan percaya saudara-saudara siap berperang karena Tuhan punya tugas, misi bagi saudara-saudara. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan utus, Tuhan urus. Katakan bersama saya, Tuhan utus, Tuhan urus. Tidak mungkin mau kalah, meskipun dapat dia mau kalah. Ada amin? Terus, jadi kemudian saudara-saudara, tadi pendeta bilang, ini bilangan ini bicara tentang number. Bicara tentang angka-angka. Bicara tentang data. Jadi saudara-saudara, Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan data-data ini. Untuk sensus. Kenapa saudara-saudara harus disensus? Kenapa harus disensus? Karena saudara-saudara identitas itu sangat penting. Katakan bersama saya, identitas sangat penting. Karena di data menurut suku A, suku B, suku C. Ada amin? Sama dengan orang sondak lama sama bahas sensus. Makanya mau bahas sensus. Mau didata menurut A, B, C, D. Ada amin? Mana anggota? Ini tuh data ya. Mana anggota, mana visitor, mana yang cuma travel, datang dan pergi karena ada berkunjung. Orang mesti data itu semua. Supaya kita sebagai gereja dapat menentukan keputusan-keputusan strategis sesuai dengan misi dan visi yang akan kita bawa demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu sensus ini penting ya, bukan mengada-ada. Terus di sensus ini juga saudara yang dilakukan oleh Musa. Musa memilih mana yang siap berperang. Paham sih itu? Begitu juga orang mau sensus di gereja nanti, orang mau memilih mana yang siap mau berperang, mana yang nyanda. Mana yang siap berperang, mana yang tidak. Karena sekarang dapat lihat so banyak siap. Belum jadi so panggil pena. Belum pemilihan. Jadi ini penting sekali saudara. Ini sensus ini menegaskan tentang orang identitas di mana. Orang ini orang Israel atau orang cuma ada tempel di orang Israel. Orang ini warga gereja, warga jemaat yang siap menjalankan misi atau orang cuma visitor atau orang traveler. Semua orang terima. Tetapi data ini perlu supaya orang ada kinerja yang terencana. Karena Allah ada backing ini bilang Musa sensus akan pada orang. Bukan karena Allah tidak ada rencana. Ya, terus Tuhan mau pilih mana yang mau berperang, mana yang tidak. Jadi saudara-saudara pendataan ini sangat penting, bernilai, berharga untuk kemajuan penata layanan gereja. Ada amin? Tapi ingat saudara-saudara, pendeta mau balik sedikit sekali. Semua yang ada di datanya Musa ini, yang umur 20 tahun yang siap berperang. Bahkan pun orang Lewi yang melayani.
atau ditugaskan untuk melayani. Semua gagal. Semua gagal. Hanya karena mereka lebih percaya kepada 10 orang daripada 2 orang. Mereka lebih percaya kepada suara mayoritas tanpa ketaatan kepada Tuhan. Jadi bahaya. Jadi mau diingatkan, meskipun saudara siap berperang dan sensus, tetap setia, tetap takut akan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap jaga duduk sendiri, kau mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat Tuhan pernah belah lautan for kita. Tuhan pernah kasih mana, Tuhan pernah kasih burung. Tuhan pernah kasih air keluar dari batu. Padahal waktu itu Musa marah sekali. Gara-gara itu kok Musa nggak masuk kan? Tuhan bilang, Musa berbicara aja Pak batu, batu mau keluar air. Musa lantar di kepala batu semua ini Israel ini. Ya tok itu batu. Akhirnya dia tak masuk. Artinya saudara, orang baku jaga semua. Baku rebe berlomba-lomba, orang setia, orang taat, orang bangun untuk kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil memberi persembahan, hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu dan terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Dalam suka maupun duka, ucapkan syukurmu. Beri pujian padanya seumur hidupmu. Jadikanlah hidupmu berkenan padanya. Damai dan sukacita sertamu selamanya. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami juga boleh diperteguhkan iman kami dalam firman-Mu yang kudus. Di mana Tuhan kami siap untuk didata, kami siap untuk berperang bersama dengan Tuhan, dan kami siap melayani Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketaatan.
Dan mampukan kami untuk menjaga komitmen kami ini. Dan Tuhan, dalam komitmen kami ini kami juga telah membawa persembahan sebagai bagian dari bentuk syukur kami. Tuhan menguduskan persembahan ini supaya ini terkelola dengan baik dan benar hanya untuk tugas-tugas pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam doa ini kami bersyukur bersama dengan seluruh keluarga besar Pangkerego, seluruh keluarga besar Tore, Bapak Romi dan Ibu Christine, di mana mereka boleh membawa anak mereka Madelina Indah Pangkerego bersama dengan semua orang tua baptisan yang ada, oma-oma, opa yang ada, om-om, tante-tante yang ada. Bersyukur semuanya Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi keluarga yang sudah menerima anak mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Memberkati keluarga ini dan semua orang tua baptisan. Terlebih lagi buat adik Madelina dalam pertumbuhan supaya selalu ada kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan keluarga, gereja dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Dalam doa ini kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun. Sepanjang minggu yang berjalan ini ada Bapak Akeman Asa, ada Saudara Ferdison Ginoga, ada Ibu Fleksi Kembuan, ada Bapak Grevo Tuyu, ada Saudari Indah Ngalimin. Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, Tuhan sudah memelihara dan ketambahan usia adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Bapa, buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami mohon Tuhan, biar kehidupan mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin diberkati, semakin dikuatkan, semakin dijadikan sebagai saksi demi kemuliaan nama Tuhan yang akan membawa kebanggaan bagi gereja dan masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam doa ini Tuhan kami juga bawa permohonan kami. Kami bergumul bersama-sama dengan Bapak Max Kumolontang, orang tua dari Bapak Eking Kumolontang yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk Ibu Sophie Rompas, mama dari Bapak Robi Kuhon, keluarga Kuhon Lengkei, yang saat ini Tuhan kedua kekasih kami ini sedang bergumul dalam proses pemulihan di rumah sakit. Ya Tuhan, kami percaya Israel Engkau boleh keluarkan dari persoalan di tanah Mesir, dari pergumulan di tanah Mesir. Kami percaya Bapak Max dan Ibu Sophie ini juga Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami bersama-sama bersatu hati memohon Tuhan, biar pemulihan dan kesehatan boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kedua saudara kami ini. Berdoa juga untuk perjalanan dari anak keluarga Bapak Arnold Ronondu Samperuru dalam perjalanan dan syukur mereka karena ulang tahun dari George Bush. Terima kasih Tuhan biar Engkau menolong semuanya ini. Bapa, dalam doa ini Tuhan, kami semua yang hadir saat ini sesungguhnya Engkau tahu siapa kami. Kami sedang bergumul untuk persoalan pekerjaan kami. Kami bergumul untuk masalah kesehatan. Kami bergumul untuk masalah finansial. Kami yang bergumul untuk masalah keluarga. Bahkan pun kami yang bergumul untuk masalah surat legalitas untuk tinggal di sini. Tuhan, Engkau Allah yang sudah terbukti. Dan bukti-bukti itu kami lihat dari perjalanan bangsa Israel. Tuhan sudah telah menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan menolong setiap kami yang bergumul saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk keluar dari pergumulan ini. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Kami sanggup berperang, kami siap untuk berperang. Lebih dari itu semua ya Tuhan, mampukan kami untuk tidak melupakan Tuhan, untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Demikian halnya kami sebagai gereja Tuhan, di tahun-tahun yang pelayanan yang baru ini dalam persiapan-persiapan untuk sensus dan kegiatan-kegiatan pelayanan gereja sepanjang tahun ini, Tuhan menolong kami. Biar apapun yang kami kerjakan dalam takut akan Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan mempersiapkan saudara-saudara kami akan dipilih
untuk menjadi panitia-panitia hari-hari raya gereja. Dan ketika mereka terpilih, mereka boleh bersedia dan dimampukan oleh Tuhan untuk tugas pekerjaan pelayanan yang mulia ini. Memberkati Prince of Peace, memberkati bangsa Indonesia, memberkati Amerika Serikat ini Tuhan, di mana kami tinggal dan bekerja. Tuhan menolong semuanya. Kekuatan Tuhan lebih berkuasa dari semua kekuatan yang ada di dunia ini. Dan hanya Engkau sumber pertolongan kami. Demi Kristus Tuhan, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua berdiri, taat, setia, bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat sambil tetap mengingat ada yang dipanggil untuk masuk ke medan perang. Ada yang dipanggil untuk melayani. Kedua-duanya butuh ketaatan, butuh kesetiaan, butuh takut akan Tuhan. Supaya peperangan kita berhasil, pelayanan kita berhasil demi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua kita dipanggil untuk itu. Pergilah dengan selamat, dan dalam menjalankan panggilan itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk, silakan bersaat teduh. Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh majelis dan seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Jemaat kita Bapak Pendeta Alan, Robot Sarjana Teologi yang sudah menghantar kita dalam ibadah yang begitu indah di minggu hari ini yang dirangkaikan dengan sakramen baptisan anak Madalina Indah Pangkarego. Terima kasih juga kepada seluruh petugas yang bertugas hari ini, Prokantor Bapak Alan Rantung dan Indah Ngalimin, juga kepada tim musik kita, pianis kita Bapak Dance Kawo, Gary Songkilawang, Nathaniel Sukendar dan Vince Kawo serta Bapak Giovanni Tulangi. Terima kasih pelayanannya. Pelsus of the Man kolom 1 terima kasih, dan juga Kostor of the Man Bapak Robert terima kasih. Teacher hari Minggu ini
Jessica Burke dan Diaken Neni Lengke. Thank you untuk pelayanannya di minggu hari ini. Terima kasih juga kepada pujian khusus dari seluruh orang tua dan para saksi. Terima kasih untuk pujiannya. Pengumuman kami yang pertama, Prokantor minggu depan, Bapak Troy Senduk dan Ibu Temi Mamose, yaitu Februari tanggal 15. Dan pengumuman berikut, atas nama keluarga besar Pangkarego Tore mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam hari ulang tahun, ibadah ulang tahun dari Madelina Indah Pangkarego, ulang tahun yang pertama, dan celebration will be at Pickerington Senior Center. Alamat sudah ada di grup, dan kalau masih ada yang belum ada, saya akan kirim atau silakan menghubungi majelis setempat di mana alamat yang akan kita tuju. Ibadah nanti jam 6 tepat di gedung di Pickerington Senior Center. Pengumuman berikut yaitu yang akan menjadi, yang memberikan pujian di minggu yang depan adalah Musafir Choir. Jadi pujian untuk minggu depan Musafir Choir. Selamat kepada mereka yang bersyukur dan bersukacita di sepanjang bulan Februari ini yang sudah lewat. Bapak Akeman Asa, Fleksi Kembuan, tanggal 2 dan tanggal 3 Fredison Ginoga. Dan Bapak Grevo Tuyu, selamat ulang tahun. Yang terkasih Indah Ngalimin, selamat ulang tahun pada hari kemarin, tanggal 6. Tanggal 12 nanti Bapak Reki Tulalo. Dan Ibu Valentin Kaunang, tanggal 14. Nikita Watung, tanggal 20. Dan tanggal 23, dan ada 2 orang, Ibu Minda Tangkuman dan Jeremiah Patinama. Tanggal 24, saya sendiri. Tanggal 25 Astrid Munta dan tanggal 26 Brandon Senduk. Selamat kepada mereka yang bersuka cita dan berulang tahun di bulan yang Februari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Sekali lagi, kalau ada mungkin yang baru pertama kali ini datang bersama-sama bersekutu dengan kami di Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, bolehkah sekiranya untuk memperkenalkan diri? Ada yang baru pertama kali ini, semua selama katanya ya. Ada satu lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joshua Umbo yang sudah memimpin live streaming. Kami tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih untuk pendeta, belum Bapak ya, kita doakan secepatnya, pendeta Saudara Joshua Umbo, sarjana teologi yang sudah menghantar dan memimpin kita dalam ibadah live streaming di saat snowstorm di 2 minggu yang lalu. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam usaha dan kerja. Demikianlah pengumuman kita hari ini. Ada warta jemaat, bendara jemaat Penatua Kori Rumangan akan, atau Nyonya Silalahi akan memberikan warta jemaat di minggu hari ini. Shalom, damai di hati. Saya akan bacakan laporan keuangan untuk bulan Januari. Untuk pertama, penerimaan kotak persembahan sebesar 1.863, pundi 2.843, amplop syukur 2.220, sentralisasi kolom 1 184, sentralisasi kolom 3 860, Sunday School $18, pengembalian dari Kostor $50, pengembalian dari dana breakfast $150, dan dari Sunday School Teacher $75. Total penerimaan di bulan Januari $8.263. Untuk pengeluaran yang pertama untuk Kadin sebesar 1.750, Organis 525, Multimedia 300,
Kostor 150, Prokantor 150, Sunday School Teacher untuk youth 150, untuk anak-anak Sunday School 250, Breakfast 450, Diakonia Duka 500, Kitchen Supplies 375 dan 48 sen, Baptisan Gift untuk Noah dan Madelina total is 89 dan 5 sen. Kemudian internet 6 bulan $600, sentralisasi ke POP 2.400, kopi 41 dan 98 sen. Total pengeluaran 8.231 dan 51 sen, ditambah dengan jadi total saldo di bulan Januari $31 dan 49 sen, ditambah dengan saldo dari tanggal 31 Desember 2025. Jadi untuk total saldo sampai 31 Januari sebesar 38.724 dan 39 sen. Demikian berita keuangan di bulan Januari. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah memberi. Tuhan memberkati.